Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bertemu di pelajaran fikih SD Madrasatul Quran Ciganjur. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang hukum-hukum Islam. Dan pekan kemarin masih ingat ya kita bahas tentang apa? Betul sekali, kita sudah membahas tentang apa itu hukum-hukum Islam, kemudian macam-macam fardu, dan juga pengertian dari fardu, baik yang fardu ain dan juga fardu kifayah. Dan hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang as-sunnah, kemudian mubah, kemudian haram dan juga makruh. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qaulana, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tulis kalian, alat tulis, atau kalau kalian langsung mengartikan dalam kitab berarti disiapkan ya kitabnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan membahas as-sunnah, tapi sebelumnya masih ingat tentu ya apa itu hukum-hukum Islam. Jangan lupa hukum-hukum Islam itu ada berapa? Ya betul, ada 5. Ada yang bisa menyebutkan? 1, fardu. Kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, betul sekali, haram. Dan yang kelima adalah makruh. Ya, masih ingat apa itu fardu atau wajib? Ya, fardu atau wajib adalah suatu perkara atau sesuatu yang harus dilakukan, yang apabila mukallaf melakukan itu maka akan mendapatkan pahalanya. Lalu kalau ditinggalkan akan mendapat apa? Ya, betul sekali, akan mendapatkan dosanya. Seperti itu ya. Kemudian fardu ini ada 2. Fardu apa? Betul sekali, fardu ain. Dan yang kedua adalah fardu kifayah. Iya, atau yang disebut juga fardu kifayah. Bedanya, kalau fardu yang ain adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap mukallaf. Ya, kemudian kalau fardu kifayah, bedanya kalau fardu kifayah sesuatu yang wajib dilakukan oleh mukallaf, tapi ketika ada satu yang sudah melakukan, maka menjadi gugur kewajiban yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke hukum yang kedua, yaitu as-sunnah. Mas-sunnah, seperti biasa kita artikan per kata. Apakah as-sunnatu? Sunnah itu apakah as-sunnatu? Sunnah itu apakah as-sunnatu? Sunnah itu jawabnya adalah hiya sunnah adalah al-amru, suatu perkara, al-amru, suatu perkara, al-mustahabbu yang dianjurkan, al-mustahabbu yang dianjurkan atau yang disenangi. Kalian boleh mengartikan salah satu. Al-mustahabbu boleh yang dianjurkan atau al-mustahabbu yang disenangi. Fi'luhu mengerjakannya, faman maka siapapun, fa'alahu yang mengerjakannya,
yanalu, maka dia mendapat, yanalu, maka dia mendapat sawaban. Apa arti sawaban kemarin? Pahala, betul sekali. Sawaban, pahala. Waman, dan siapa? Waman, dan siapa? Tarakahu, yang meninggalkannya. Tarakahu, yang meninggalkannya. Layanalu, dia tidak mendapat. Dia tidak mendapat. Layanalu, dia tidak mendapat. Iqoban, siksa. Iqoban, siksa, ya, siksa atau dosa. Nah, di sini anak-anak, perbedaannya kalau wajib kemarin adalah suatu perkara yang harus dilakukan. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, kalau sunnah itu adalah satu perkara atau sesuatu yang sangat disenangi untuk dilakukan. Ya, sangat dianjurkan untuk dilakukan. Apabila dikerjakan, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan, kita tidak mendapatkan dosa. Ya, tetapi konsekuensinya berarti kita tidak mendapatkan pahala kebaikan tadi. Seperti itu ya. Contohnya misalnya puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa sunnah Senin dan Kamis, ketika setiap hari Senin ya disunnahkan untuk berpuasa. Maka barang siapa yang dia rajin puasa hari Senin, setiap kali dia puasa dia tercatat pahala. Tapi kalau seandainya tidak berpuasa, berdosa enggak? Oh, tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Hanya saja kita tidak mendapatkan pahala kebaikan puasa hari Senin tadi, seperti itu ya. Atau misalnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah setelah duhur, sholat sunnah setelah maghrib, itu hukumnya sunnah. Ketika kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar. Tapi ketika kita tidak melakukannya, maka kita tidak mendapat dosa. Ya, hanya saja kita tidak memperoleh pahalanya jadinya. Seperti itu ya. Baik, itu adalah as-sunnah. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu al-mubah. Apa itu mubah? Mal mubah, ma, apakah itu? Ma, apakah itu? Al-mubahu, mubah. Al-mubahu, mubah. Jawabnya huwa, yaitu alladzi, yang yajuzu, boleh, yajuzu, boleh, lil insani, bagi manusia, lil insani, bagi manusia, fi'luhu, mengerjakannya, watarkuhu, dan meninggalkannya, fala sawaba, maka tidak ada pahala. Fala sawaba, maka tidak ada pahala. Fihi, di dalamnya, wala iqobah, dan tidak ada siksa atau dosa. Wala iqobah, dan tidak ada siksa atau dosa. Nah, kalau mubah ini anak-anak berbeda lagi. Al-mubah atau hukum Islam yang namanya mubah itu apa sih? Mubah itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Artinya kita boleh mengerjakan itu dan boleh tidak mengerjakan. Ya, karena di sana tidak ada pahala dan juga tidak ada dosa. Jadi kalau dikerjakan kita tidak mendapatkan pahalanya, kalau ditinggalkan pun kita tidak mendapatkan dosa. Contohnya apa ya? Mudah yang sehari-hari kita. Seperti misalnya makan dan minum. Nah, kita kalau seandainya tidak minum ya nggak apa-apa.
gitu ya. Kita nggak haus nih, nggak minum, nggak apa-apa, kita tidak mendapatkan dosa. Nah, kalau kita haus kemudian kita minum, ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Kita tidak mendapatkan pahalanya. Seperti itu ya. Atau misalnya makan juga sama. Orang kan nggak harus makan terus, gitu ya. Kalau misalnya dia tidak makan karena nggak lapar, ya nggak apa-apa, ya. Kemudian kalau seandainya dia lapar kemudian makan, ya nggak apa-apa juga. Seperti itu ya. Itu namanya mubah. Nah, tetapi nak, sesuatu yang mubah ini nanti bisa juga loh kita mendapatkan pahala kebaikannya ketika kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Seperti itu ya. Seperti misalnya kita makan nih, sebelum sekolah kita sarapan. Kita niatkan sarapan kita, makannya kita untuk mendapatkan energi agar kita bisa bersemangat beribadah, mencari ilmu misalnya. Maka dengan niat ibadah ini insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Seperti itu ya. Tetapi hukum dasarnya memang itu mubah. Jadi kalau orang nggak makan ya nggak apa-apa, dia makan ya nggak apa-apa, gitu ya. Kalau dia nggak minum ya nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Kalau dia minum pun tidak apa-apa. Seperti itu adalah namanya al-mubah. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas, tinggal sedikit lagi, al-haram. Ya, hukum yang berikutnya yaitu haram. Haram itu apa sih? Apa itu? Apa itu? Silakan diartikan kembali. Al-haramu haram. Al-haramu haram. Huwa yaitu al-wajibu yang wajib, yang harus, yang wajib, yang harus, tarkuhu meninggalkannya. Tarkuhu meninggalkannya. Faman maka siapa? Faman maka siapa? Fa'alahu yang mengerjakannya. Fa'alahu yang mengerjakannya. Yanalu dia mendapat. Yanalu dia mendapat iqoban siksa atau dosa. Iqoban siksa atau dosa. Waman dan siapa? Waman dan siapa? Tarokahu meninggalkannya. Tarokahu meninggalkannya. Yanalu dia mendapat. Yanalu dia mendapat sawaban pahala. Sawaban pahala. Kasyurbil khamri seperti minum arak. Kasyurbil khamri seperti minum arak. Nah, kalau ini anak-anak berbeda lagi. Haram itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Artinya dia tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan bagaimana? Kalau dikerjakan dia akan mendapatkan dosa dan siksa. Kalau ditinggalkan justru akan mendapatkan pahalanya. Contoh seperti minum khamar. Khamar itu apa sih Bu Triana? Minuman keras. Nah, itu al-khamar. Hukumnya adalah haram. Ya. Jadi haram hukumnya ketika ada orang yang minum khamar, maka dia mendapatkan dosa dan juga siksa nantinya. Bahkan kalau dalam hukum syariat Islam, dia bisa dirajam loh, gitu ya. Dia bisa dirajam. Nah, ketika tidak minum khamar nih, setiap hari kita tidak minum khamar nih, alhamdulillah, masya Allah, kita dituliskan pahala kebaikan kita karena kita tidak minum khamar. Seperti itu ya. Atau contoh yang lain, kalau Bu Triana sebagai perempuan atau kalian yang perempuan nantinya ketika haid, maka haram hukumnya sholat. Nah, kalau di luar haid, ya ketika kita kondisi suci seperti ini wajib sholat. Tapi justru ketika nanti haid, haram hukumnya sholat. Jadi ketika perempuan haid, kalau dia sholat malah dapat dosa, ya. Dan ketika tidak sholat, ketika kondisi haid, justru dia mendapatkan pahalanya. Haram lagi misalnya durhaka kepada orang tua, membentak orang tua,
marah kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, itu haram. Ketika kita melakukan itu, kita mendapatkan dosa dan siksa. Tapi ketika kita tidak melakukannya, kita mendapatkan pahalanya. Itulah haram. Jadi memang harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan, ya. Nah, selanjutnya sekarang hukum yang terakhir, hukum yang kelima. Apa itu yang belum kita bahas? Ya, betul sekali, makruh ya. Mal makruh. Apa artinya tadi ma? Hebat, udah bisa ya. Apa itu? Al makruh. Makruh. Nah, sekarang hukum yang terakhir nih. Al makruh, makruh. Huwa, yaitu al mustahabbu, yang disenangi. Al mustahabbu, yang disenangi atau yang dianjurkan tadi ya. Tarkuhu, meninggalkannya. Tarkuhu, meninggalkannya. Faman, maka siapa. Faman, maka siapa. Tarokahu, yang meninggalkannya. Tarokahu, yang meninggalkannya. Yanalu, dia mendapatkan. Yanalu, dia mendapatkan. Sawaban, pahala. Sawaban, pahala. Waman, dan siapa. Waman, dan siapa. Waman, dan siapa. Fa'alahu, yang mengerjakannya. Fa'alahu, yang mengerjakannya. Layanalu, tidak mendapatkan. Layanalu, tidak mendapatkan. Iqoban, dosa atau siksa. Dosa atau siksa. Nah, kalau makruh ini kebalikan dari sunnah tadi, nak. Kalau sunnah kan yang disenangi dikerjakan. Tapi kalau makruh adalah sesuatu yang sangat disenangi atau sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Jadi sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan. Apabila dia melakukan, dia tidak mendapat siksa atau dosa. Tapi kalau ditinggalkan, justru akan mendapatkan pahala kebaikannya. Contohnya apa sih kalau makruh, Bu Triana? Makruh itu contohnya, nak, kita sedang di dalam kamar mandi, maka makruh hukumnya kita berbicara atau ngobrol, ya. Atau kita sedang berwudu, makruh hukumnya kita sambil ngobrol. Nah, maka ketika kita berwudu atau kita sedang dalam kamar mandi, ketika kita tidak berbicara, maka kita mendapatkan pahalanya. Tapi kalaupun kita berbicara misalnya, ya kita nggak apa-apa, tidak mendapatkan siksanya. Tapi lebih baik ditinggalkan. Seperti itu ya. Itu makruh. Nah, anak-anak semua, selesai sudah pembahasan kita tentang 5 hukum Islam. Wajib diingat, berarti harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan mendapatkan dosa, ketika dilakukan dapat pahala. Lawannya apa lawannya? Ya, lawan katanya adalah al-haram, haram. Ya, berbeda dengan haram. Kalau haram harus ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan mendapatkan dosa. Ya. Kemudian ada lagi as-sunnah. Nah, sunnah itu yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Siapa yang mengerjakannya mendapat pahala, dan siapa yang meninggalkan, dia tidak mendapat dosa, tapi kehilangan pahala yang besar. Nah, lawannya gitu ya, lebih mudahnya lawannya adalah makruh. Nah, kalau makruh, dia adalah yang dianjurkan atau disenangi untuk ditinggalkan. Jadi baiknya jangan dikerjakan. Karena kalau dikerjakan memang tidak mendapatkan dosa, tapi kalau tidak dikerjakan justru kita akan dapat pahala, gitu ya. Dan yang terakhir makruh tadi. Kalau makruh adalah sesuatu ya yang kalau dikerjakan, bukan makruh. Yang terakhir adalah mubah ya. Kalau makruh tadi sudah ya. Kalau yang terakhir adalah mubah. Nah, kalau mubah ini adalah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak mendapat pahala, kalau ditinggalkan pun tidak mendapat
dosa ya. Tetapi ketika perkara yang mubah kita sertai dengan niat ibadah, insya Allah juga akan bernilai ibadah. Seperti itu ya anak-anak, ini hukum-hukum Islam. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan nanti pekan berikutnya kita akan mulai belajar tentang tema at-toharoh ya. Dan kita akan mulai merinci beberapa pekerjaan-pekerjaan atau amal-amal yang di situ juga ada hukum-hukum dalam Islam. Entah itu wajib hukumnya, entah apa itu haram hukumnya, entah apa itu sunnah, mubah, atau makruh hukumnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar walau online. Semoga Allah berikan kita ilmu yang berkah dan juga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pekan besok dengan Putriana.